Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kristianus Diaman, NIM 182101918. Program Studi Teknik Informatika, Peminatan Web Teknologi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Implementasi Framework Laravel untuk Website Penjualan pada Toko Maximus Gadget Pontianak. Langsung saja ke latar belakang. Toko Maximus Gadget Pontianak adalah sebuah toko yang berada di Kota Pontianak yang bergerak di bidang penjualan handphone. Fasilitas yang digunakan oleh toko Maximus Gadget Pontianak saat ini hanya menggunakan sosial media seperti Instagram dan WhatsApp dalam proses pemasarannya. Hal seperti ini sangat tidak efektif untuk memberikan pelayanan kepada setiap konsumen. Selama ini, toko Maximus Gadget Pontianak hanya melakukan penjualan dengan cara konsumen tersebut datang langsung ke toko untuk membeli produk yang diinginkan. Konsumen yang dimaksud adalah berasal dari dalam kota Pontianak. Toko Maximus Gadget Pontianak saat ini masih belum menggunakan website, sehingga mengalami kesulitan dalam menawarkan dan memberikan informasi yang lengkap kepada pelanggan. Sedangkan banyak pelanggan yang berada di luar kota Pontianak tidak bisa datang atau tidak tahu keberadaan toko Maximus Gadget Pontianak. Perumusan masalah. Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mengimplementasikan framework Laravel untuk website penjualan pada toko Maximus Gadget Pontianak. Batasan masalah. Agar masalah yang akan dibahas lebih terarah dan tidak keluar dari topik penelitian, maka diberikan sebuah pembatasan masalah. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah mengimplementasikan framework Laravel untuk website penjualan pada toko Maximus Gadget Pontianak. Adapun laporan penjualan ditampilkan dalam bentuk tabel. Ruang lingkup penelitian. Dalam ruang lingkup penelitian, fitur-fitur yang dihasilkan berupa menu home yang nantinya akan menampilkan semua produk yang dijual pada toko. Fitur pencarian, di mana konsumen dapat mencari barang sesuai kategori. Menu keranjang, untuk menyimpan produk tertentu tanpa harus mencarinya kembali di fitur pencarian. Serta terdapat menu profil, yang nantinya user bisa melakukan registrasi untuk login ke akun. Bahasa pemrograman menggunakan HTML, CSS, PHP, dan database MySQL. Pemodelan sistem menggunakan UML yang terdiri dari use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Pengujian sistem menggunakan black box testing. Tujuan dari penelitian ini adalah mengimplementasikan framework Laravel untuk website penjualan barang pada toko Maximus Gadget Pontianak sebagai media penjualan barang sekaligus sebagai media sarana promosi dalam upaya memperluas jangkauan penjualan. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah Design Scan Research atau DSR. Proses DSR mencakup 6 langkah, yaitu identifikasi masalah dan motivasi, menentukan tujuan untuk solusi, desain dan pengembangan, demonstrasi, evaluasi, dan komunikasi. Ini adalah gambar dari proses metodologi DSR. Metode perancangan. Metode perancangan yang digunakan adalah Extreme Programming. Extreme Programming mencakup seperangkat aturan dan praktik yang terjadi di dalam 4 kegiatan, yaitu perencanaan, perancangan, pengkodean, dan pengujian. Pada perencanaan,
adalah proses pengumpulan informasi terkait permasalahan kebutuhan pengguna terhadap sistem yang akan dikembangkan. Perancangan dilakukan dengan membuat pemodelan berdasarkan hasil analisa kebutuhan yang didapatkan. Pengkodean merupakan kegiatan penerapan pemodelan yang sudah dibuat ke dalam bentuk user interface dengan menggunakan bahasa pemrograman. Pengujian tahapan pengujian sistem dilakukan untuk mengetahui kesalahan apa saja yang timbul saat aplikasi sedang berjalan, serta mengetahui apakah sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ini adalah gambar dari proses extreme programming. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam melakukan implementasi framework Laravel untuk website penjualan pada toko Maximus Gadget Pontianak, maka dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, website penjualan dibuat dengan mengimplementasikan framework Laravel dan menerapkan arsitektur model view controller. Dilakukan dengan cara pengumpulan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Yang kedua, pengujian website penjualan dilakukan dengan menggunakan black box testing. Dengan hasil pengujian menunjukkan sistem berjalan dengan semestinya sesuai keinginan pengguna. Yang ketiga, perangkat lunak yang dirancang membantu pemilik toko untuk mengelola data pada halaman admin, seperti data manajemen transaksi, data manajemen kategori, data manajemen produk, serta data laporan penjualan pada website Maximus Gadget Pontianak. Yang keempat, toko online Maximus Gadget Pontianak dapat memberikan kemudahan bagi konsumen yang melakukan pembelian secara online. Konsumen dapat melakukan pencarian produk, mengecek informasi produk, serta melakukan pembayaran dengan cara transfer uang antar bank dan melampirkan bukti pembayaran dari pesanan yang dilakukan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan program website yang dibuat. Di sini saya akan mendemonstrasikan program website yang dibuat. Pertama-tama, konsumen bisa mengakses link dengan mengetikkan keyword maximusgadgetpontianak.com. Ini adalah tampilan awal dari website. Bagi pengguna baru, diharuskan mendaftar terlebih dahulu sebelum melakukan login. Di dalam form daftar, terdapat seperti nama lengkap, email, password, dan konfirmasi password. Nah, setelah konsumen mendaftar, konsumen bisa langsung login dengan menuliskan email dan password yang sudah didaftar. Nah, jika sudah, langsung klik login. Ini adalah tampilan dari website konsumen yang sudah melakukan login. Di sini ada menu semua produk, kategori, keranjang. Untuk mencari produk, konsumen bisa mencari melalui kategori ataupun melalui menu semua produk dan mengetikkan keyword. Di sini, di bagian produk yang dijual, terdapat dari detail. Nah, ini adalah detail dari produk yang dijual. Selanjutnya, konsumen bisa
memasukkan produk ke menu keranjang dengan mengklik ikon keranjang. Nah, di sini muncul notifikasi menambahkan ke keranjang. Selanjutnya, kita klik menu keranjang. Nah, akan tampil di menu keranjang. Seperti ada nama barang, harga, jumlah, berat, dan subtotal. Sebelum melakukan checkout, konsumen diwajibkan mengisi form yang tersedia untuk memudahkan pengiriman barang, seperti nama lengkap, nomor HP, provinsi, kabupaten atau kota, dan alamat lengkap. Di sini kita akan mengisi nomor telepon terlebih dahulu. Selanjutnya, memilih provinsi. Nah, jika sudah mengisi form seperti ini, silahkan klik cek ongkir untuk mengetahui ongkos kirim. Nah, di sini sudah tersedia ongkos kirim. Di sini konsumen bisa memilih salah satu dari paket pengiriman. Di sini kita pilih yang paling atas. Nah, ini akan timbul subtotal atau total pembayaran. Kita klik check out. Nah, jika sudah mengklik check out, maka total tagihan akan terlihat di detail pesanan. Sementara ini, konsumen bisa melakukan pembayaran dengan melakukan transfer terlebih dahulu. Jika sudah transfer, maka konsumen bisa mengklik menu profil, lalu ke pembelian. Nah, di sini konsumen bisa mengupload bukti pembayaran jika sudah melakukan pembayaran dengan cara mengklik upload bukti, pilih file, dan simpan. Nah, di sini status sudah on progress. Tinggal menunggu konfirmasi dari admin. Selanjutnya kita akan logout terlebih dahulu dari tampilan konsumen. Nah, di sini saya akan login menggunakan akun admin. Ini adalah menu dashboard dari admin yang terdiri dari manajemen transaksi, manajemen kategori, manajemen produk, dan laporan. Kan di menu manajemen transaksi, di sini terdapat dua menu. Yang pertama itu adalah sedang transaksi dan riwayat transaksi. Di sedang transaksi, terdapat pesanan yang belum dikonfirmasi. Admin bisa melihat detail pesanan dan mengkonfirmasi pesanan. Di riwayat transaksi, ini adalah tampilan dari pesanan yang sudah diselesaikan.
Sedangkan di manajemen kategori, di sini admin bisa menambah, mengedit, dan menghapus kategori. Di manajemen produk, di sini admin dapat mengedit, menghapus, dan menambah produk yang ingin ditampilkan pada website. Ini adalah tampilan dari laporan penjualan. Terdapat nomor transaksi, nama pembeli, tanggal transaksi, dan total pembelian. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.